Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat MBG, Mimbar Berdiskusi Global yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam rangka perdiskusian ya, atau perdebatan antar iman ya. Di sini kali ini saya akan menghadirkan sebuah perdebatan yang sangat keren ya. Masya Allah, ini keren banget ya. Rugi kalian kalau tidak menonton perdiskusian ini ya, karena yang dialognya ini atau yang diskusinya ini adalah narasumber hebat ya. Di sini ada Gurunda Juma menghadapi seorang pendeta tua ya, pendeta senior ya, Pak Leo. Biasa Pak Leo ya. Kalau Pak Leo itu baper terus ya, merajuk terus kalau diskusi. Tapi ini seru guys. Ini layak untuk ditonton ya, karena penuh dengan keilmuan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke perdebatannya. Tapi jangan lupa ya, bantu like, comment, subscribe dan di-share ya, biar channel Mimbar Berdiskusi Global ini direkomendasi ya, dapat rekomendasi dari pihak YouTube dan semakin jaya ke depannya ya. Oke, kita langsung lanjut ke perdebatannya ya. Kita pendengarkan nih. Atau menyakiti bangsa, enggak. Visi saya cuma itu semua. Bukan untuk kalah menang, enggak peduli saya. Anda mau mengatakan saya kalah atau apapun itu, bukan itu. Saya tidak akan terpengaruh dengan itu. Saya juga tidak akan terpengaruh dengan segala bentuk typing, ya, di bawah yang membuli saya. No, saya tidak hadir untuk itu. Saya hadir adalah untuk membicarakan, menyampaikan, membenarkan, ya, dari apa yang dikatakan oleh Injil. Dari apa? Dari upaya-upaya, mau semua, kalau saya harus katakan ini, dari upaya-upaya penyelewengan, menghilangkan makna, lari daripada tujuan. Saya hadir untuk itu. Ya, itu sudah menjadi kewajiban saya. Demikian juga semua kan, pasti tidak rela jika ada yang mencoba memfitnah ajaran semua kan, begitu kan? Ini mau diskusi apa merajuk? Iya, sepakat ya untuk itu. Nah, jadi kita berdiskusi bukan bicara tentang bukan berdiskusi tentang iman. Iman nggak bisa didiskusikan sama menurut saya. Iman itu kan suatu penyerahan total dari hidup seseorang kepada sosok yang diimani. Yang kita diskusikan adalah kritik tekstual. Diskusi artinya adu pendapat, bukan soal keimanan. Karena itu iman adalah satu hal yang hakiki, yang tidak dapat kita salah-salahkan. Lalu apa? Yang kita uji adalah tekstual. Silakan coba. Oke. Jadi ketika berbicara tentang keyakinan kita itu akan terurai melalui pembicaraan kita. Seperti contoh sederhana yang tadi Bang Leo pertanyakan kepada saya tentang Allah, Zatullah atau Zat Allah. Dan saya menjelaskan itu. Itulah iman. Iman yang berlandaskan terhadap item-item keilmuan atau disiplin pengetahuan. Mengantarkan manusia itu ngerti tentang iman, kepercayaan diri sendiri, berlandaskan dengan akal. Berbeda dengan iman yang dibangun oleh saudara Leo, di mana saudara Leo tidak sampai pada level iman. Betul. Itu hanya ada level kepercayaan doang. Anda percaya Yesus Tuhan, tapi itu tidak sampai ke iman. Iman itu adalah sesuatu yang absolut, menjadi sebuah kebenaran mutlak yang bisa difilter melalui akal. Tapi kalau yakin dan percaya, ya itulah Bang Leo terhadap ketuhanan Yesus. Makanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas. Faktanya Yesus terbatas, berarti dia bukan Tuhan. Tapi tetap aja diimani, dipercayai, diyakini. Artinya itu bukan sampai pada level iman. Itu hanya diyakini tok. Karena yang disebut iman itu adalah kepercayaan yang bersumber dari kebenaran akal dan wahyu. Itu mutlak, nggak bisa tidak. Nah, jadi kalau saudara saya ini mengatakan iman tidak bisa didiskusikan, keliru. Justru Kristen adalah iman,
Islam adalah iman. Namun di antara dua kelompok yang mengaku beriman ini, ada satu yang memiliki iman yang benar-benar absolut. Ada juga yang hanya berlandaskan kepercayaan, keyakinan saja, atau bahasanya aliran kepercayaan saja, tetapi supaya tren ikut-ikut mengaku sebagai orang yang beriman. Padahal tidak ada itu. Yang memiliki iman itu hanya umat Islam doang. Kalau Kristen hanya pada level kepercayaan. Betul itu. Jadi Kristen itu adalah aliran kepercayaan, aliran keyakinan. Tidak ada iman di situ. Iman hanya milik Islam. Begitu Bang Leo. Silakan. Baik, kita diskusi semua ya. Bagi saya iman itu tidak mungkin dapat didiskusikan. Kenapa? Itu bicara hak yang paling mendasar, hakiki dari setiap orang. Oke? Bagaimana mungkin semua mendiskusikan ya suatu kepercayaan yang merupakan sudah final bagi seseorang. Kenapa final? Ya sudah menjadi keyakinan. Namanya yakin. Apakah semua membantah keyakinan orang? Logika apa yang semua akan pakai untuk membantah keyakinan orang? Apa ukuran keyakinan itu bagi semua? Apakah semua punya parameter untuk mengatakan keyakinan, menyatakan keyakinan orang itu dalam dia bertuhan? Kalau dia bertuhan kepada batu, mau disanggah? Kalau dia menganggap batu itu punya kekuatan melebihi kekuatan yang ada pada dirinya, dan dia menganggap batu itu mungkin dapat memberikan pertolongan bagi dia. Kalau dia beriman kepada pohon, ya, kalau dia beriman pada gunung, itu keyakinan hal yang paling mendasar yang tidak bisa kita gugat dengan apapun itu, termasuk dengan logika kita. Ya. Itu keyakinan dia, hak asasi dia. Bagaimana kamu membawa itu pada suatu diskusi? Itu konyol justru bagi saya. Ya, kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, dia ateis. Itu juga keyakinan dia. Nah, makanya mungkin kita akan kita mungkin agak berbeda ya memahami tentang keyakinan. Orang tidak bertuhan juga yakin kan? Punya keyakinan. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Apakah semua mau membantah itu? Untuk mendiskusikan orang yang tidak percaya Tuhan? Ya, untuk mendiskusikan keyakinan pada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi keyakinan jangan cuma dibatasi pada pengertian orang yang beragama. Ya, orang tidak beragama, orang naik ke gunung, bertapa di sana. Karena dia yakin bahwa gunung itu memberikan suatu kekuatan bagi dia di luar ya kemampuan dirinya. Banyak macam kepada keris, ya itu keramat, itu keyakinan. Bagaimana mau menguji itu? Bagaimana mau mendebatkan itu? Yang kita diskusikan adalah tekstual. Ya, apa yang tertera dalam kitab kita. Kalau misalkan semua mengatakan ya bahwa yang punya iman, ini konteks semua ya, bukan saya. Kalau semua mengatakan, contoh orang Kristen dia punya iman, cuma Muslim yang punya iman. Saya bertanya, bagaimana dengan penghafal Al-Quran? Bagaimana dengan hafiz Quran? Tanpa memperdulikan artinya, yang penting hafal. Berarti itu sama aja kan? Imani aja, hafal aja. Imani aja, hafal aja. Yang penting hafal. Itu sudah ibadah, meskipun saya tidak tahu apa artinya. Sama kan? Sama kan? Imani aja. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang bilang imani aja? Imani aja. Salah apa seperti itu Pak Pendeta. Oke. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai iman, artinya kita bermuara di atas keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan itu dibangun oleh adanya logika selaras dengan pewahyuan. Orang Kristen boleh mengatakan dirinya punya iman, Islam boleh mengatakan dirinya punya iman. Lalu tolak ukurnya apa? Ya akal dong. Karena
Yang tertinggi pada diri manusia itu bukan kepalanya, tapi akalnya. Segala sesuatu unsur dan unsur segala sesuatu itu bisa dimanifestasikan berdasarkan logika sehat, akal sehat. Nah, jadi ketika Anda mengatakan iman itu tidak bisa didiskusikan, itu kekeliruan yang besar. Anda hanya bisa secara kontekstual apa yang tertulis. Dari situlah kemudian iman itu bertumbuh. Contoh misalnya, ketika Anda beriman dan percaya, yakin Yesus Tuhan, pencipta yang turun ke bumi. Landasan pijakan ini kan tidak terurai oleh kitab suci yang Anda anggap suci, kan gitu. Tetapi itu hanya untaian sugesti yang berasal dari doktrin dan dogma. Yang justru doktrin dogma ini bertentangan dengan logika sehat Anda sendiri. Berbeda dengan Islam. Makanya saya katakan iman itu cuma ada di Islam. Tidak ada hubungannya dengan orang yang menghafal Quran, lalu kemudian mereka tidak bisa mengartikan Quran itu. Itu simple, sederhana yang kayak begitu. Orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Quran tidak mengerti bacaannya, tinggal baca terjemahannya. Tetapi pada prinsipnya, mereka telah melakukan sesuatu pada diri mereka, percaya kepada Allah, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Terkait dia tidak ngerti artinya, tinggal baca terjemahan. Yang jadi permasalahan adalah ketika mereka mengerti terjemahan, mengerti original teks kitab mereka, tetapi mereka menyembah makhluk. Ini yang saya katakan hanya kepercayaan doang, hanya berasal terhadap doktrin doang, tidak sampai kepada level iman. Itu. Ada orang bisa baca Quran, tidak ngerti artinya. Apakah kemudian batal Tuhan Allah itu menjadi Tuhan? Enggak. Tetapi orang bisa baca terjemahan, bisa baca original teks, Yesus tetap aja bukan Tuhan. Betul. Itu fakta itu. Orang Islam menghafal Quran, bisa baca Quran, tidak ngerti, Allah tetap Tuhan. Orang Kristen mengerti terjemahan, mengerti original teks, Yesus tetap saja bukan Tuhan. Jadi beda, jauh beda laksana langit dan bumi antara Islam dan Kristen. Islam ada pada tataran iman, Kristen ada pada tataran aliran kepercayaan. Itu nggak bisa dibantai itu. Jadi kalau saudara mengatakan, oh nggak bisa kita mendiskusikan iman, justru kita lahir dan hadir di sini untuk memperdebatkan iman yang benar itu apa. Kemungkinan ketakutan saudara membahas tentang iman karena iman Anda tidak berlandaskan terhadap pilar akal. Tidak terdeteksi oleh akal iman Anda itu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Sementara imannya umat Islam terurai dengan akal. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai ke Islam hanya orang yang berakal. Dan orang yang masuk Kristen, maaf, adalah orang yang mati akal. Itu fakta real. Hadirkan orang yang ahli dalam ilmu logika yang bisa berhadapan dengan saya untuk membantah pernyataan saya bahwa untuk masuk ke dalam agama Kristen, logika harus mati, nggak boleh berakal. Itu fakta, itu real. Silakan. Ngelamun nih pendetanya. Baik. Merajuk. Begini semua ya. Memang sudah karakter Anda saya lihat ya, sangat frontal. Oh kan. Meskipun kadang-kadang Anda mencelakakan diri sendiri dengan gaya Anda yang terlalu frontal dan memaksakan. Nah ini ya, teman-teman yang justru melakukan playing victim, memaksakan. Apa yang semua katakan, dipaksakan itu menjadi suatu kebenaran. Nah, saya pikir itu sangat celaka ya, orang kalau terlalu frontal bernafsu, justru dia kehilangan akalnya sendiri. Mulai framing. Saya masih konteks pada iman, saya belum masuk kepada Yesus Kristus yang saya imani. Ya, saya akan betul-betul membuat suatu pernyataan dan pernyataan itu dapat dipegang
dapat kita jadikan sebagai suatu bahan ya dalam membuat suatu narasi ya tentang iman itu. Tetapi saya ingin betul-betul menggali dari Summa gitu, menurut keyakinan Summa. Ya. Saya bentar ya teman-teman. Saya sebenarnya mencari informasi sih. Ya, apa sih yang diimani? Apa maksud iman menurut Muslim? Karena apa? Saya mencari informasi untuk mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Summa. Karena Summa bilang bahwa iman itu bisa didiskusikan. Nah, dari informasi yang saya dapat, saya mau tanya ke Summa. Summa, iman itu di mana sih? Iman itu ada di mana? Di hati atau di pikiran? Iman itu... Ntar dulu Summa, saya tanya. Oke. Ini bicara hal yang paling mendasar dan hakiki ya. Iya. Iman itu ada di hati atau di pikiran? Oke. Itu aja, silakan. Baik. Jadi iman itu ada di pikiran, tembus ke hati, dan teraplikasi dengan tindakan. Itu mutlak, gak bisa terpisahkan. Jadi kalau ada iman hanya di hati bukan di pikiran, itu cacat. Kenapa? Orang bisa aja percaya, meyakini bahwasanya kancing baju itu bisa mendatangkan sesuatu manfaat, bisa kemudian memberikan mudarat dan seterusnya, tanpa proses akal. Sama seperti Yesus. Orang menganggap Yesus itu imannya hanya bertumbuh di hati, bukan bertumbuh di akal. Maka Yesus itu Tuhan bagi segelintir orang yang memang menggunakan hati, lebih mengedepankan hati daripada akal. Tetapi iman yang benar adalah iman yang bertumbuh di akal, di pikiran, lalu dia dipoles dengan hati. Betul. Jadi hati beriman, percaya, yakin sepenuhnya dengan hati, berlandaskan dengan filter yang dihasilkan oleh pabrik yang bernama akal. Akal yang memfilter itu semua. Sehingga apa yang diimani oleh orang yang betul benar-benar harus lolos uji oleh akal. Itu iman yang benar tuh. Makanya tadi saya mengatakan, apa perbedaan antara Islam dan Kristen itu? Kristen punya iman, Islam punya iman. Pembedanya adalah iman Kristen waliyatazakkar ulul albab. Mereka membaca, mereka menelaah, lalu mereka menggoreskan kehidupan mereka dengan rutinitas ritual yang berlandaskan terhadap kebenaran akal. Kristen tak memiliki itu. Kristen hanya memiliki kepercayaan dan keyakinan. Pokoknya Yesus Tuhan, apapun ceritanya, tidak boleh dibantah. Titik. Itulah yang disebut doktrin. Iya, doktrin. Itulah yang disebut dogma. Sedangkan Islam itu imannya bertumbuh dari akal sampai ke hati, hati ke akal, akal ke hati. Lalu kemudian hati dan akal itu membiaskan produksi berupa tindakan. Itulah yang disebut ibadah. Ibadah itu tindakan daripada kepercayaan yang bertumbuh oleh pikiran dan hati, qalbu. Begitu saudaraku Paleo, silakan. Baik, bagus ya kata terakhir kalbu. Saya akan pakai kalbu itu. Bagaimana kamu mengukur kalbu itu? Kalbu ada di mana? Ada di otak atau di dalam nuansa hati kamu tentang kalbu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, iman itu adalah suatu keyakinan, bukan ya? Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam hati. Bukan di otak dulu. Yakin dulu. Ya, saya tanya ke kamu semua, ketika kamu percaya kepada Allah, atau otak kamu lebih dulu bekerja, atau iman kamu, keyakinan kamu? Apakah kamu menjelaskan bahwa Allah itu menurut akal kamu lebih dulu baru iman? Atau iman lebih dulu baru kamu menjelaskan Allah itu menurut akal kamu? Ya. Nah, kemudian ya, jadi kalau iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, di dalam kalbu, saya pakai istilah kamu ya, di dalam kalbu, kamu bisa mengukur itu dengan standar apa itu kata kalbu? Kamu bisa mengukur dengan standar apa itu iman? Apakah kamu memakai standar kamu secara logika? Kalau kamu mengukur bahwa keimanan itu secara logika, saya tanya kamu, jelaskan logika Allah dalam pengertian kamu. Kamu menempatkan iman atau logika dulu? Bingung kamu di sini jadinya.
Nah, jadi begini semua. Enggak apa-apa, itu kan pendapat kamu. Tetapi kamu harus membuktikan dong bahwa bahwa akal itu lebih dulu daripada iman. Nah, sekarang kalau akal lebih dulu daripada iman, silakan kamu jawab. Kamu beriman pada sosok Allah dengan akal dulu atau beriman dulu. Nah, kemudian bicara kalbu. Itu bicara kalbu itu dari luar. Bukan kalbu itu bicara dari dalam, bukan dari luar. Sementara otak kamu, akal kamu melihat itu, kamu cerna dengan akal kamu. Sementara kalau bicara dalam hati, kalbu, tanpa perlu kamu menggunakan, ya, kalbu kamu sudah berbicara lebih dulu. Semua hati kamu bilang, cuma kamu harus lebih sabar. Ya, saya tanya ke kamu, kata sabar dari mana? Dari otak atau dari kalbu? Silakan kamu jawab menurut logika kamu. Jadi gini, Saudara Leo, ketika umat Islam itu diperhadapkan dengan iman dan kalbu, maka ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, kalbu ini identik dengan rasa, sedang pikiran ini adalah identik dengan telaah, cara menentukan sikap, cara menelaah rasa. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar. Contoh, seorang bayi apakah sudah punya akal? Enggak. Apakah mereka sudah punya rasa? Seorang bayi tidak punya akal. Sabar dulu. Iya. Silakan. Apakah bayi sudah punya rasa? Sudah punya rasa. Sehingga mereka ketika diperhadapkan dengan dua makanan yang beda jenis, yang mereka pakai untuk membedakan dan meminta kepada salah satunya adalah rasa, bukan akal. Bertumbuhnya perasaan atau rasa yang ada pada diri seorang bayi menandakan bahwasanya akal sudah mulai memiliki proses pertumbuhan. Oleh karena itu, yang tertinggal di Kristenan dan yang tidak tertinggal di Islam itu sederhana adanya. Saya kasih analogi dan penggambaran sederhana. Ketika kita masih kecil, kita nggak bisa memilih baju untuk kita pakai. Orang tua kita lah yang kemudian memilihkan pakaian. Kita laki tidak mungkin dikasih daster. Kalaupun kita dikasih daster, kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak ada daya untuk memilih. Akal belum bertumbuh. Lalu dikasih makanan pun demikian. Kita nggak bisa memilih. Apapun yang diserahkan, yang disuguhkan oleh orang tua kita, kotoran hewan pun kita makan. Karena kita belum bisa menentukan sikap pada saat itu. Serpihan cahaya belum bekerja maksimal. Begitu juga ketika berbicara mengenai keyakinan. Kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, diajak kita ke gereja, sebagai anak kecil pasti kita ikut. Tidak mungkin berontah dan mau ke masjid, itu nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Nah, kepahitan yang muncul ketika manusia itu sudah dewasa. Mereka sudah bisa memilih pakaian tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Mereka sudah bisa memilih makanan yang harus mereka makan tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Satu hal yang tidak bertumbuh pada orang Kristen, apa itu? Keyakinan akan Tuhan. Itu yang tidak bertumbuh pada aspek akal. Makanya saya katakan tadi, Kristen adalah keyakinan yang mematikan akal ketika berbicara mengenai agama. Orang yang tadi, yang masih bayi, ketika dia besar, dia tidak mau lagi kemudian dipilihkan pakaian. Tapi sayangnya, ketika dia masih kecil dipilihkan menyembah Yesus sampai dia mati, tetap saja menyembah Yesus. Kenapa enggak memilih seperti memilih pakaian? Kenapa enggak memilih seperti memilih makanan? Kenapa?
Karena akal mati di sana ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Berbeda dengan Islam. Pada saat kecil mereka memilih pakaian, tidak bisa. Orang tua yang memilihkan. Makanan orang tua yang memilihkan. Begitu mereka bertumbuh, akalnya pun tersetting dengan sendirinya akan memilih tetap Islam. Kenapa? Karena Islam selaras dengan logikanya. Kristen, maaf nih, logika apa yang kita ingin pakai? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi bayi. Nggak bisa. Logika kita nggak bisa make tentang konsep itu. Bagaimana mungkin ada Tuhan sakit gigi? Bagaimana mungkin ada Tuhan kena asam lambung? Bagaimana mungkin ada Tuhan pakai sendal jepit? Pakai celana dalam? Itu mustahil bagi akal. Tapi bagi keyakinan, bagi kepercayaan, itu adalah hal yang sah-sah saja. Seperti yang Anda alami. Makanya poin yang terpenting di sini adalah ketika Anda ingin masuk ke Islam, maka alat sensor utama yang harus Anda fungsikan adalah akal Anda. Tapi ketika ingin masuk Kristen, alat sensor yang paling pertama Anda harus matikan, Anda padamkan adalah akal Anda. Itu mutlak, tidak bisa tidak. Itu satu paket yang tidak bisa diragukan. Masuk Kristen, matikan akal. Masuk Islam, hidupkan akalmu. Itu pasti abang. Silakan. Zuma, kenapa sih kamu selalu melakukan pembelokan dari apa yang saya tanyakan? Saya bahkan mencoba menggali kosakata kamu tentang kalbu, dikaitkan dengan akal. Kamu tidak menjawab. Kamu malah lari yang dibawa kepada soal anak kecil yang menurut kamu tidak punya akal. Aduh, Zuma, bagaimana saya mau menyelesaikan dengan pola pikir seperti ini? Sementara kamu sudah saling bertabrakan dengan apa yang kamu katakan. Ya? Jadi begini, Zuma. Kalau kita berbicara iman, sekali lagi saya katakan, itu dari dalam. Sementara akal biasa terpengaruh dari apa? Daripada penglihatan. Ya, apa yang kita lihat lewat optik kita, maka itu diterjemahkan oleh otak, akal. Tetapi bagaimana kamu menerjemahkan kalbu itu atau iman itu? Kamu lari dari konteks semua. Tidak ada korelasi dengan anak yang tidak punya akal. Anak tidak punya akal itu kesalahan total kalau mau mengatakan anak tidak punya akal. Perkembangan anak, ya, seiring dengan pertumbuhan anak itu, ya, akalnya itu akan semakin terlihat, ya, seiring dengan pertumbuhan dia. Kenapa? Karena simpul-simpul saraf itu belum bekerja, ya, belum terkonek semua. Tetapi jangan kamu mengatakan bahwa anak tidak punya akal. Jadi tidak ada korelasi dengan penjelasan iman. Ya. Kalau kamu mengatakan iman itu lihat lebih dulu, ya, akal lebih dulu, bagaimana kamu menjelaskan kata Allah itu? Kalau akal lebih dulu kamu utamakan daripada iman. Coba kamu jelaskan itu semua. Dapatkah kamu menjelaskan Allah itu dengan akal dulu baru kamu beriman, atau beriman dulu baru berakal? Tentang sosok yang bernama Allah. Saya belum masuk kepada Yesus Allah Tuhan, ya. Saya hanya menguji logika kamu. Tetapi ini putaran terakhir tentang Siapa iman. dia Kalau kamu tidak masuk juga, terpaksa stagnan, tidak bisa maju. Karena itu cuma bermodalkan ngotot kalau begitu. Bisanya merajuk, ya? dia ini. Kamu tidak bisa menjawab. Kocak. Kedua, ketika kamu menganalogikan dengan anak kecil yang malah kamu membuat kefatalan lebih parah, tidak punya akal. Pertama, sudah tidak ada korelasinya. Yang kedua, malah kamu mengatakan anak tidak punya akal. Jadi anak bertindak berdasarkan apa? Sekalipun bayi, tidak mungkin kalau semua mengatakan dia tidak punya akal. Bayi sudah punya otak. Punya otak berarti dia punya akal. Apapun itu. Antara lain apa? Ketika kamu lahir cuma menangis kan? Itu berarti itu ada bentuk ekspresi. Karena bayi belum bisa berkata-kata ketika dia lahir.
Maka dia cuma bisa menyatakan dengan tangisan. Dari mana tangisan itu? Dari perasaan. Soal iman. Saya tanya ke Suma. Suma, pada waktu kamu lahir, apakah kamu tahu bahwa kamu lahir? Saat kamu sementara keluar ya, dari kandungan ibu kamu, apakah kamu tahu? Kamu lagi keluar dari kandungan ibu kamu? Ya, silakan kamu terjemahkan itu dengan akal. Jelaskan. Iya, makasih. Jadi kelihatannya saudara belum bisa membedakan antara akal dengan otak. Ya, nggak bisa dia. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bayi itu sudah berakal karena dia punya otak, ingat orang gila yang dewasa itu juga punya otak. Apakah otak, mereka berakal? Nggak berakal. Kelemahan Anda itu di situ. Jadi ketika bayi dikatakan tidak berakal, bukan berarti dia tidak berotak. Kemampuan kognitif yang tidak ada pada diri bayi, kemampuan berpikir yang tidak ada pada bayi, bukan berarti dia tidak punya akal. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika orang itu sudah bertumbuh, berarti dia sudah bisa menggunakan akalnya. Dan ketika berbicara mengenai kalbu, itu berbicara mengenai rasa. Lalu Anda bertanya, bagaimana tentang Allah? Apakah akal dulu atau iman dulu? Di Islam boleh akal dulu baru beriman, boleh beriman dulu baru berakal. Itu di Islam. Kenapa? Silakan. Kenapa bisa demikian? Karena akan tetap pada kesimpulan akhir, apa itu? Bahwa Allah itu bisa dicerna dengan akal, bisa dicerna dengan iman, bisa diyakini dengan keyakinan, bisa dipercayai dengan akal. Endingnya di situ. Jadi orang mau berakal dulu baru beriman, tetap aja Allah itu adalah hak. Mau beriman dulu baru berakal itu adalah hak juga Allah itu. Contoh misalnya, orang Islam itu apa? Orang Islam itu lebih dulu beriman daripada akal. Tapi orang yang mu'alaf itu percaya dulu, akal dulu, baru iman. Saya ulang lagi. Orang yang bertumbuh dari kecil dari Islam, lahir dalam keadaan Islam, dia beriman dulu, baru berakal. Apa buktinya? Kecil mereka membaca Quran, mereka belum mengerti tentang Allah. Baca Quran, bertumbuh menjadi seorang Islam. Besar baru mereka berakal. Oh, Allah ternyata benar-benar hak sebagai Tuhan. Sampai kepada kebenaran mutlak. Nah, kalau orang mu'alaf itu masuk Islam, mereka berakal dulu tuh. Memikir dulu, apakah betul Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu, Tuhan itu tidak serupa. Itu proses akal dulu, baru mereka beriman. Jadi di Islam itu boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Sebaliknya di Kristen tidak bisa akal dulu. Selama-lamanya di Kristen itu iman tok, yakin tok, percaya tok, baru apa? Akal. Tapi kuadrat, alias akal-akalan supaya bisa tetap eksis pada iman atau kepercayaan tersebut. Jadi Kristen itu nggak boleh akal dulu. Makanya dalam 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5 itu mutlak, tidak bisa diragukan. Paulus menggiring manusia kepada Kristus dengan cara apa? Mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Betul. Untuk menggiring manusia kepada akal-akalan menuju Kristus. Itu data. Itu data. Makanya saya katakan kalau di Kristen itu nggak ada akal dia. Mati akal baru bisa masuk. Kalau akal duluan, tidak bisa orang menjadi Kristen kalau akal duluan. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi bisa menjadi bayi kalau akal duluan? Tidak bisa diterima itu. Makanya muncul akal-akalan. Setelah diyakini Yesus itu Tuhan, muncul akal-akalan. Apa akal-akalannya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan doang. Karena kenapa?
kepercayaannya, keyakinannya terlanjur Kristen. Mau keluar Kristen, enak di Kristen, maka diakal-akalilah konsep tentang Yesus itu adalah Tuhan. Itu real, itu fakta. Bagaimana mungkin HP ini 100% HP dan juga 100% kelapa? Kelapa. Itu akal-akalan itu untuk membenarkan konsep keyakinan yang ada dibangun dalam Kristen. Tapi kalau di Islam, boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Betul. Di Kristen tidak boleh, dia cuma iman, dibawanya baru akal. Tapi double, akal-akalan. Itu fakta, itu real, nggak bisa tidak. Silakan. Ngelamun nih pendeta nih. Zuma, Merajuk. Saya heran gitu dengan Nah, pola kan merajuk kan. berpikir kamu yang justru saya temukan itu bertabrakan. Ya, pada satu sisi kamu menerima, pada sisi yang lain kamu menyangkal. Itu inkonsistensi berpikir semua. Dan ini sudah terang benderang kamu nyatakan. Kamu lupa ya dengan kalimat-kalimat kamu yang sebenarnya sebelumnya. Ya, konteks kita ya tentang iman, dan saya fokus pada arah pembicaraan itu. Kamu sudah kemana-mana. Dan itu orang yang begini ya. Kalau sudah kemana-mana, berarti orang tidak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan nalarnya, logikanya. Ya, lari kemana-mana jadinya. Tidak pada arah tujuan yang sebagaimana mestinya diarahkan itu. Cara berpikir kita. Lurus ke depan, jangan dulu menyimpang ke kiri ke kanan. Makanya kamu tidak mampu menjelaskan. Ketika saya sudah menggunakan dengan bahasa yang sederhana. Sekarang saya tanya ya, sederhana loh. Ketika Suma lahir, ya, apakah Suma tahu? Ketika Suma waktu keluar dari rahim ibu Suma, dapatkah Suma menerjemahkan itu secara akal? Ketika Suma, ya, keluar dari rahim ibu Suma, Suma tidak pernah tahu itu. Ya, bagaimana Suma menjelaskan? Enggak akan pernah tahu. Tetapi kamu yakin kan bahwa kamu lahir dari rahim ibu kamu? Kamu yakin kan itu? Kamu mau menolak itu? Kamu beriman, itu realita, itu logis. Nah, kamu tidak bisa menjelaskan dari tadi itu, kecuali kamu melakukan red hearing. Kamu kebanyakan dengan red hearing, malah kamu menuduh saya tidak bisa membedakan akal dan pikiran. Korelasinya apa dengan iman itu semua? Makanya ketika saya tanyakan bagaimana kamu memahami tentang Allah itu, akal dulu atau iman kamu? Nah, mulai kehilangan arah kamu. Ya, bisa iman dulu, bisa akal dulu. Itu inkonsistensi dalam berpikir. Kamu harus betul-betul mempertanggungjawabkan. Kalau itu adalah suatu kebenaran menurut kamu, iman menurut akal kamu, ya, kamu harus fokus gitu. Ya, jangan kamu malah lari ke lain-lain. Saya belum masuk kepada Yesus, cuma nanti putaran kedua saya akan masuk kepada Yesus. Tetapi saya justru mau mengejar pemikiran dasar kamu. Ya, kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang real. Saya sudah memberikan analogi yang gampang gitu loh soal iman. Ketika Suma lahir, mau diulang lagi? Ya, kamu tidak tahu saat kamu lahir kan? Kamu tidak tahu atau kamu tidak sadar bahwa kamu lagi keluar dari rahim ibu kamu. Ngomong opo, Pandet? Kamu bisa menjelaskan itu? Tetapi kamu percaya bahwa kamu lahir lewat rahim ibu kamu. Lalu apa yang menjelaskan itu? Iman atau akal? Saya tidak akan mengejar lebih jauh lagi ya. Contohnya ya, cuma. Dari tadi udah dijelaskan loh. Saya tidak pernah menanggapi lebih jauh karena saya lihat pikiran kamu sudah stuck, sudah berhenti. Playing victim. Kemana-mana gitu. Aduh, parah. Ya. Silakan kalau kamu menanggapi, saya berikan kesempatan. Oke, Tapi saya menawarkan tidak perlu. Tidak perlu, karena kamu tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi terkadang saya merasa lucu melihat abang ini. Seorang bayi tidak tahu dirinya dalam keadaan lahir, tetapi sadar kalau dirinya lahir. Gimana logikanya ini?
tidak tahu kalau dirinya lahir, tapi dia sadar kalau dirinya lahir. Atau Anda ingin mengatakan kesadaran bahwa saya lahir setelah akal saya berfungsi. Itu baru betul. Makanya saya katakan tadi, bayi itu tidak memiliki akal. Kenapa tidak memiliki akal? Karena bayi itu tidak memiliki kemudian pencerahan pada dirinya berupa cahaya yang bisa membedakan objek. Akal itu fungsinya untuk membedakan objek. Akal itu untuk melahirkan kemudian kemampuan-kemampuan yang menjadi serpihan cahaya sehingga akal itu bisa membedakan bentuk. Bagaimana ceritanya ada seorang bayi berakal? Hah? Bayi berakal itu gimana ceritanya? Kalau Anda bayi berakal, berarti bayi itu sudah bisa bicara. Begitu dia keluar, dia bisa bicara. Mama, Mama. aku pengen nonton. Mama sakit, Ma. Berarti dia sudah punya akal itu. Betul, masuk akal itu. Masuk akal. Dia keluar hanya bisa menangis. Kelihatannya orang ini tidak ngerti apa itu akal. Dia nggak bisa bedakan akal dengan otak. Dia nggak bisa bedakan. Andai saja bayi itu dari kecil, dari dia keluar sudah berakal, maka dia sudah bisa berbicara. Dia sudah bisa kemudian minta nasi, minta apa yang dia inginkan, teriak manggil mamanya ketika dia pipis dan seterusnya. Otaknya ada, tapi akalnya belum berfungsi. Saya ingin tahu dari babang ini, apakah ketika bayi keluar akalnya itu sudah berfungsi? Otaknya sudah berfungsi sehingga melahirkan sebuah keadaan dia menjadi makhluk yang berakal. Bagaimana menurut saudara Bang Leo ini? Apakah bayi itu berakal? Silakan jawab. Baik, cuma biar kamu tidak tambah salah dengan narasi-narasi kamu, saya pikir ini hanya akan mempermalukan diri kamu sendiri. Jawab aja, Bang. Nggak bisa aja. jawab, Iya, tapi bayi itu playing berakal? victim. Dengarkan dulu. Makanya Jawab saya aja tidak perlu dong. jawab. Jawab dong. Saya dengarkan ya. Kamu perlu Apakah bayi berakal? kamu perlu juga belajar tentang neurologi. Enggak, Ya, jawab aja dulu. supaya kamu- Apakah sudah. bayi itu berakal? Nanti saya akan sudah. Kamu jangan mempermalukan diri kamu Yesus sendiri. tidak pernah dijawab. Nah, Sekarang lari berakal, lagi nggak kan? mau dijawab lagi. Lari Enggak, lagi kan? apakah bayi itu berakal? Jangan tertiring. Konteks saya teman-teman coba dengarkan semua ya apa yang saya tanyakan. Apakah Ya, bayi coba itu dengarkan ya. berakal? Dengarkan dulu, jangan potong. Nah, mulai kamu tantrum kamu. Jangan tantrum dong. Saya begitu tertib Saya mendengarkan bertanya loh. Anda mulai memprovokasikan saya, memprovokasi saya. Saya dari tadi Apakah tertib bayi loh. itu berakal? Sudah tenang Jawab dulu dulu. semua kamu. Jawab dulu, Tenang apakah dulu bayi kamu itu semua. berakal? Makanya dengarkan supaya saya arahkan cara berpikir kamu yang selalu tersesat. Pertanyaan Kamu saya, bertabrakan apakah dengan bayi itu narasi berakal? kamu sebelumnya. Kita bicara tentang iman, bukan bicara akal. Itu kan Bukannya dari tadi kita bahas akal dan iman ini, teman-teman? dengarkan sobat. Wah, jangan-jangan saya diskusi dengan, Dengarkan. waduh. Saya dengarkan begini ya. Tadi saya Wah. mengatakan kita berbicara wah, tentang iman. Nah, kemudian justru semua yang mengembangkan ke akal saya ladeni. Kenapa Dengarkan enggak? dulu, Mak. Dengarkan. Kenapa nggak Dengarkan langsung dulu ya. jawab aja? Apakah Makanya- bayi itu berakal? Nah, makanya untuk itu kamu perlu belajar neurologi, ya. Ya Udah, saya silakan nggak perlu Anda tanggapi ajarkan itu. saya. Udah ya. Apakah bayi berakal? Aduh, Suma. Kamu tahu nggak? Apa tuh? Ketika bayi masih dalam perut, Ah. masih dalam kandungan ibu, Iya, kamu tahu nggak bahwa bayi itu mendengar? iya, tahu. Dari mana kamu tahu dia mendengar? Dia mendengar. Dia memiliki Buktinya apa? kuping. Buktinya dia punya telinga. Makanya kemampuan berpikir kamu memang masih terbatas. Kamu Nah perlu sekarang belajar. Saya kasih yang tahu kita ya. yang Dengarkan. kita bahas ini, Dengarkan yang kita dulu, bahas saya ini jawab. apa? Yang kita Saya bahas ini apa? membuktikan ya, Kenapa apa lari ke yang saya pendengaran? katakan bahwa itu kamu cuma bilang karena dia punya kuping. Pendengaran. Artinya kamu tidak mampu untuk menjelaskan dengan baik tentang itu, Suma. pada diri manusia, Aduh, mulai ini tantrum nih, bayi. Suma.
mulai tantrum kemampuan semua. untuk itu. Ya. Yang saya pertanyakan, Kamu apakah membuat bayi Komar ini berakal? menjadi tidak lagi kondusif dengan cara kamu. Apakah Tenang bayi dulu, berakal? Tenang dulu, makanya saya buktikan, ya. Tetapi sebelum saya membuktikan itu, saya membawa kamu pada pengertian iman. Itu kan tadi. Apakah Karena bayi kamu berakal? membawa akal. Makanya ketika Apakah saya bayi tanya dari berakal? tadi kamu tidak bisa menjawab, ya. Apakah Kamu bayi malah mengatakan, berakal? ya kadang-kadang Allah itu bisa dengan iman dulu, kemudian akal atau akal dulu dengan iman. Ini apa sih begini? Apakah selalu- bayi berakal? Aduh, kamu selalu tidak punya ya ketetapan berpikir. Apakah Ya. bayi Alias berakal? kamu inkonsistensi dalam berpikir. Ya. Apakah bayi Masih berakal? morat-marit. Maaf ya, nanti saya buktikan bayi berakal atau tidak. Sabar. Tapi saya mau Silakan. bahas pada konteks iman. Saya bicara bukan soal bagaimananya kamu lahir. Ya. Bukan itu. Kamu memang tidak bisa menjelaskan bagaimana kamu lahir. Masa kamu bisa, oh waktu saya lahir, saya begini keadaannya, ya, saya Nah. sungsang atau bagaimana? Nggak mungkin Apakah kan itu? itu. Apakah karena Ntar itu dulu, dia ntar sudah dulu, punya ntar akal? dulu. Itulah bukti Kita bahwa bicara dia tidak tentang punya akal konteks di situ. iman. Iman. Itulah bukti di Sabar, situ nggak ada teman-teman. akal. Kita bicara tentang konteks iman. Nah, makanya dengarkan. Kamu memang tidak bisa melihat diri kamu pada waktu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana proses kamu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana ke waktu kamu dalam perut. Nggak bisa kan? Berarti nggak ada akal. Pertanyaan saya. Ntar dulu, pertanyaan saya. Apakah kamu percaya pernah lahir? Percaya? Nah itulah. Tapi Apa kamu itu? tidak bisa menjelaskan kan secara logika. Ya karena di situ belum ada Itulah akal. iman. Udah, Di situ sudah, nggak ada sudah kamu akal. jawab. Ada nggak Bukan akal soal pada saat itu. bayi? Secara akal pun kamu tidak bisa menjelaskan ketika kamu lahir. Ya, Apakah Saya ada tanya, akal pada saat kamu bayi dapat lahir? menjelaskan proses kelahiran kamu. Nggak bisa. Tetapi kamu kan percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya memang. Itulah iman. Iya itulah iman. Sekarang kamu tidak akal pernah gimana? melihat. Dengarkan. Akal. Kamu Apakah tidak bayi pernah melihat. berakal? Dengarkan Zuma. Apakah Jangan bayi tantrum, berakal? Ya. Saya Apakah lumpuhkan bayi lagi berakal? logika kamu. Ya. Apakah bayi Tidak bicara berakal? bayi Bukan berakil. logika. Maaf. Tidak berbicara bayi berakal. Tadi Kita Anda berbicara mengatakan konteks dan iman, menertawakan ya. saya. Kamu justru Anda nggak nyambung, menertawakan Zuma. saya. Anda menertawakan kamu saya nggak pada saat saya mengatakan Zuma. bayi tidak berakal. Kamu nggak nyambung, ya. Makanya saya bilang nggak usah sekarang- teruskan. Sekarang Kamu membawa pada korelasi yang amburadul, ya. Bayi berakal. Jadi gimana? Nanti Jadi saya bayi jawabkan tidak tentang bayi berakal. berakal, ya. Coba Dengarkan. Kamu aja buktikan tidak dulu. jawab dari tadi. Buktikan dulu Kamu bayi mendengar, dia berakal. mendengar. Bagaimana dia bisa mendengar? Punya kuping. Enggak. Aduh, Suma. Saudara Leo, manusia dalam kandungan itu mendengar. Dengarkan Zuma, dengarkan ya. Tetapi Berikan kesempatan dia saya jawab dong. karena tidak berakal, Kamu saya mendengarkan dia dengan tidak bisa tertib setiap jawaban menjabarkan. kamu. Dia tidak bisa Lah, menjabarkan kenapa kamu apa berlaku yang begini? dia dengar. Saya Kenapa? tidak Karena akan dia belum membiarkan kalau berakal. kamu begini terus kepada saya. Ya, kamu sudah menunjukkan ya cara kamu berdiskusi dengan tidak bagus. Awalnya bagus. Saya tanya memberikan apakah reaksi yang bayi bagus. berakal. Berikan kesempatan saya menjawab. Itu aja tidak? terus dari tadi begitu. Lah, kamu tidak memberikan saya tidak Saya memberikan waktu tanya saya menjawab. apakah bayi Ya? itu berakal? Jawab. Tidak bicara akal, kita bicara iman, konteks pembicaraan kita itu. Nanti saya soal akal cuma- ke belakangan. Saya Kamu bertanya tidak bisa apakah menjawab bayi semua, berakal? ya. Kamu tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apakah kamu tahu pada waktu kamu lahir? Kan sudah kujawab Tetapi tadi kamu itu. percaya kan? Kamu percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya, itu iman. Itulah iman, Zuma. Ya memang betul. Ya, Nah, mengatakan berarti kamu percaya kan? Tidak perlu akal dulu Ya kan? memang saya Zuma? percaya. Ya, Iya berarti betul. tidak perlu akal dulu kan? Betul tidak? Iya betul. Makanya ini baru bicara konteks berarti lahir kamu kan. sudah bertabrakan dengan logika kamu. Selamat buat Loh. Zuma. Ya? Aneh orang ini. Katanya Kocak begini. Ini Ketika saya tentang balik, Allah, tentang Ya, nah, Islam. nah. Bukan Itu tentang anak analogi. lahir.
Itu analogi saya gunakan. Kamu tidak pernah lihat kamu lahir, dengar semua. Kamu tidak pernah lihat kamu lahir, tetapi kamu percaya bahwa kamu pernah lahir. Ini Itu berbicara logikanya. Jadi mengenai begini, agama, berbicara mengenai Ada malah saya diskusi Tuhan. begini semua. Berbicara mengenai keluar aja Tuhan, kalau begitu. boleh akal Kamu dulu, kamu sudah beriman, tantrum boleh ya, beriman cuma dulu. kabur. Ini Saya masalah lahir lumpuhkan bayi, logika apa kamu hubungannya? berkali-kali pada malam ini. Makanya kamu lucu. tantrum. Lucu Anda Lucu ini. kamu semua, ya. Kok Anda, Bagaimana iman kamu Anda kaitkan dengan mengumpamakan akal, seorang berakal? bayi yang Bahkan lahir, kamu mengatakan seorang bayi anak yang lahir itu tidak punya dengan akal. kepercayaan kepada Tuhan aneh. Sekarang saya tanya Mau lanjut lagi. diskusi atau tidak? Mau Jawab. lanjut? Kamu Jawab. ya, Apakah waktu kamu bayi lebih itu banyak saya berakal? Saya luangkan kamu waktu kamu lebih banyak. Saya diem, ya. Saya hanya cuma beberapa potong bertanya, kalimat. Tetapi apakah kamu ya bayi berakal? menunjukkan Jawab. superioritas kamu yang justru amburadul. Apakah bayi berakal? Cuma mau saya jawab, dengarkan dong. Oke. Ya, yang pertama, kamu lari daripada. Kok jadinya Topik ke saya? perbincangan. Saya suruh Anda menjawab bayi Iya, nanti berakal. saya jawab dulu ya. Oh, itu Saya aja jawab, terus sabar. nanti. Ya. Bayi berakal Artinya di sini nggak? teman-teman, Suma telah menyangkal Curhat pernyataannya lagi, sendiri. curhat Dia lagi. percaya, ya, sekalipun dia tidak melihat. Ya. Curhat lagi dia. Bukan curhat, Saya kamu menyatakan bertanya, itu loh. apakah Kamu sudah bayi menyatakan berakal? Suma, kamu percaya tanpa perlu akal. Ternyata Itu begitu. mengenai Sementara kelahiran tadi bayi, kamu tuyul. ngotot tentang akal. Woi, Ya. itu bicara bayi, bukan bicara Tuhan. Ntar nenek kiper lagi kamu Suma. Kiper memang Ya nenek itu kiper. kamu. Ya, sudah Suma. Orang Kamu berbicara sudah kehilangan- bayi bukan bicara kamu Tuhan. sudah kehilangan Kalau kamu sudah berbicara kehilangan Tuhan, kemampuan kalau berpikir berbicara kamu Tuhan, Suma, ya. boleh Kamu iman tidak dulu kondusif, baru ya. berakal. Kamu Atau berakal tidak dulu kondusif. baru beriman. Ketika Bicara saya bayi lumpuhkan beda, logika konyol. kamu, ya. Ya. Beda bicara Tuhan, beda bicara bayi. Aneh Kita kau ini. bicara iman tadi kan? Kamu Apa mau lari? hubungannya dengan Akhirnya bayi? kamu sudah. Kenapa kau Saya katakan, kau bahas bayi saya katakan habis itu bukan soal bayinya. Kau menjebak saya di mengatakan situ. ya, soal iman. Ternyata iman, kau ingin membahas tentang iman, Tuhan. Suma. Konteksnya Tentang iman. Tuhan kau bahas Tidak perlu akal Tuhan. dulu, tetapi iman dulu. Berbicara dengan bayi. Ya, Suma. Kalau bayi itu bosku, Aduh. itu Kapan tidak saya mau akal di situ. berdiskusi dengan kamu, model kamu begini tantrum terus. Ditanya apakah bayi Kamu berakal? tanggapi aja dan jawab apa yang saya tanyakan. Apakah Kenapa bayi kamu tidak jawab? berakal? Kenapa kamu tidak jawab pertanyaan saya? Yang Suma? tidak bisa jawab itu Ada kamu, beberapa konyol. pertanyaan saya yang kamu tidak bisa Itulah kalau jawab. kau menyembah makhluk Ya, kuburan. Kamu cuma Aneh jadi ad otakmu hominem tak terus. berfungsi, kan? Saya belum ke Menyembah situ, makhluk Suma. kuburan ini masih akibatnya permulaan nih. saya, Suma. Ini Menyembah masih permulaan makhluk saya ya. kuburan inilah Ini akibatnya. masih kulit ya. Masih kulit ya. Saya menguji cara berpikir kamu. Baru di luar. Saya belum Jadi bawa kau kepada ingin Yesus kamu ya. Kau ingin Gitu ya. mengatakan apa? Kamu Bayi berakal ya, nggak? Kamu tidak punya konsistensi berpikir. Ya, kamu selalu lari-lari. Bahkan kamu menyangkal pernyataan Ditanya, kamu. ditanya Ya. apa? Dijawab Sudah, apa? silakan kalian Saya yang mendengarkan bertanya, ya. apakah bayi berakal? Sudah cukup. Nggak bisa Bagaimana kita jawab berbicara bayi berakal kemudian dibawa pada iman? Enggak kamu nyambung itu. semua diskusi kita. Kamu. Ya. Kamu. Nah, Tadi di kamu awal. mau saya dengar jawab, dulu, kan? Dengar dulu. Kamu dengar. mengatakan bayi tidak Dengar. berakal. Dengar, Hebat dengar. semua bayi tidak berakal. Tadi. Ya. Bayi tidak sekarang- berakal menurut semua. Ya, Ya. sekarang menurut Anda? Gitu loh ya. Menurut Anda apa? Bayi Makanya berakal? ketika saya mendengarkan, makanya dengarkan jangan dasar. potong-potong dong. Apakah bayi berakal? Dasar kamu tidak punya. Kamu Suma, Apakah kamu bayi sudah apa berakal? tantrum. Jawab dulu Saya dong. berusaha membangun diskusi dengan baik, tetapi ketika ternyata- saya menjawab, kamu potong-potong Ternyata terus. saya berdiskusi dengan orang Udah, yang tidak silakan kalian waras. Silakan Orang kalian tidak waras menilai ya. saya diskusi. Saya berhadapan dengan orang Saya punya berdiskusi akal, dengan ya, orang yang atau tidak tidak waras ya teman-teman. ternyata. Itulah Aku cara pikir Suma ya. Anda itu ada waras-warasnya, Kembali ya, ternyata kamu Anda memang berdiskusi tidak. dengan orang Kamu gila. memang level berpikir kamu Wajarlah, Suma. pantas saya mengatakan ya, Anda level gila berpikir memang. kamu ya. Anda belum bisa memang menyesuaikan gila. ya dengan saya. Pantasan ya, Suma. jemaahnya Oke, kabur semua. beginilah cara Suma tantrum ya. Pantasan jemaatmu kabur semua, ternyata kamu Kabur. gila. Saya ditanya, bagaimana konsep iman di dalam Islam? Saya jawab, iman dalam Islam boleh berakal dulu baru beriman. Betul. Boleh beriman dulu baru berakal. Ini nggak ada hubungannya dengan bayi.
si tolol tadi itu, si dongo. Tiba-tiba saja dia bertanya tentang bayi. Saya menjelaskan kemudian. Dia mengatakan bayi punya akal. Tetapi dia mengatakan, kamu lahir dari rahim ibumu, kau tidak tahu kan? Kau tidak sadar kan? Dan dia iakan itu. Berarti akal nggak ada di situ. Lucu. Lalu kemudian dia mengatakan, dan kamu percaya? Kamu percaya bahwa kamu itu lahir dari ibumu? Atau Nah itu teman-teman ya. Padahal penjelasan dari Bang Juma itu udah tumpah-tumpah guys. Udah bener-bener semua ya. Penjelasan dari Bang Juma itu udah bener-bener masuk akal kalau menurut saya ya. Nah, justru si Pak Pendeta Leo tadi yang dia tidak bisa menjelaskan tentang konsep keimanannya, malah lari kemana-mana dia. Malah lari ke bayi, terus malah lari ke akal gitu kan. Padahal dia tinggal menjelaskan konsep keimanannya. Kan di sini judulnya seperti itu. Nah inilah ya. Kalau di Islam udah jelas ya, benar kata Bang Juma. Kita emang harus berakal dulu, baru kita bisa mengimani ya. Mungkin kalau di mereka imani aja, bisa diakal-akalin kok. Itu kan kalau konsep mereka ya, imani aja. Tuhan mau jadi apa aja bebas mereka ya. Jadi konsepnya imani aja. Nah ini bertolak belakang dengan konsep ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu udah jelas ya, kita harus berakal dulu loh. Tanpa akal kita nggak bisa mengimani apapun itu. Misalkan ini HP ya. Berhubung kita tidak berakal, ini disebut pisang. Karena kita nggak punya akal. Orang lain menyebut pisang, kita percaya aja karena kita nggak punya akal. Tapi kalau kita punya akal, walaupun orang lain ini menyebut pisang, yang benernya ini HP, ya udah HP, ini HP. Gitu ya. Jadi nggak bisa orang yang punya akal sehat itu tidak bisa terdoktrin oleh akal-akalan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu bertolak belakang dengan konsep keimanan di Islam gitu ya, teman-teman ya. Ini kayaknya Pendeta Leo ini butuh belajar lagi ya, soalnya merajuk terus tiap diskusi dengan Bang Juma ya. Entah punya dendam apa gitu kan. Oke buat teman-teman ya, terima kasih banyak sudah mendukung channel MBG Mimbar Berdiskusi Global. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya ya, dan semoga channel ini direkomendasi oleh pihak YouTube yang saya hormati. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.